Baik, kalau Anda sudah memahami cara pengujian yang pertama, yaitu melalui metode grafis, sekarang kita teruskan menggunakan metode yang kedua, yaitu uji Darwin-Watson. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu Darwin-Watson itu asal muasalnya seperti apa ya. Jadi uji ini dikembangkan oleh dua orang ahli namanya J. Darwin dan J. Watson, sehingga nama mereka diabadikan menjadi nama alat uji ini, yaitu uji Darwin-Watson. Nah, yaitu bagaimana caranya? Pertama kita harus hitung nilai DW-nya. DW itu kita hitung dari nilai residualnya. Berarti ya sama seperti uji yang pertama tadi, estimasi modelnya, yaitu kemudian setelah dapat nilai B0, B1 dan seterusnya, itu nilai residualnya. Nilai residual inilah kemudian kita olah menggunakan formula ini, yaitu Darwin-Watson adalah hasil bagi antara selisih kuadrat antara ET dengan ET sebelumnya. Ya. Lalu kita bagi dengan jumlah residual yang dipangkatkan 2. Perlu Anda ketahui di sini bahwa untuk pembilang ya, T-nya kita tidak mulai dari 1, tetapi kita mulai dari 2. Berbeda dengan untuk penyebutnya T dimulai dari 1. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, setelah kita dapatkan nilai DW-nya, maka kita cari nilai Darwin Law-nya atau batas bawah dan Darwin up-nya atau batas atas dari tabel Darwin-Watson. Ya, jadi kita perbandingkan nanti ya hasil nilai DW statistik ini dengan DL dan DU-nya. Lalu sekarang kita akan mengambil keputusan. Bagaimana caranya? Kita ikuti aturan seperti ini. Ya. Yaitu bahwa kita cari tadi nilai DL dan DU-nya. Setelah dapat, maka letakkan nilai DL-nya di sini. Letakkan nilai DU-nya di sini. Lalu 4 kurang DU letakkan di sini. 4 kurang DL letakkan di sini. Lah, apa keputusan kita? Apakah model kita terdapat masalah autokorelasi atau tidak? Kalau nilai DW kita tadi antara DU sampai 4 kurang DU, maka keputusan kita adalah tidak ada masalah autokorelasi pada model kita. Sedangkan kalau nilainya antara DL sampai DU serta 4 kurang DU sampai 4 kurang DL, ini adalah merupakan daerah ragu-ragu. Ragu-ragu artinya apa? Ya, sulit kita mengambil keputusan apakah ada autokorelasi atau tidak. Jadi bisa kita katakan ada, bisa tidak. Ya, namanya daerah ragu-ragu. Sedangkan kalau dia kurang dari DL, nilai Darwin-Watson kita, keputusannya adalah ada autokorelasi. Atau 4 kurang DL sampai 4, maka nilai atau keputusan kita juga adalah ada autokorelasi. Seperti apa tabel DW? Nah, ini tabel DW yang boleh Anda dapatkan di berbagai buku ya, di lampiran buku ekonometrika. Dan Anda juga bisa mendownload di internet ya, ada banyak gitu di internet. Ya, ini adalah tabel DW dengan alfa 5%. Nanti ada juga tabel DW dengan berbagai alfa yang berbeda. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini? Pertama, kita harus tentukan dulu berapa variabel bebas yang kita gunakan. Kalau variabel bebas yang kita gunakan dalam model adalah 1, maka kita pilih K1. Kalau 2, maka K2, K3 dan seterusnya. Misalnya kita
gunakan dua variabel bebas, maka kita pilih K sama dengan 2. Kemudian, berapa jumlah observasi yang kita gunakan? Misalnya jumlah observasi kita ada 16. Maka kita hubungkan, ketemulah nilai DL-nya adalah sebesar 0,9820 dan nilai DU-nya 1,5386. Kemudian nilai DU dan DL ini kita bawa ke dalam grafik aturan pengambilan keputusan tadi. Nah, misalnya DL-nya adalah 0,9820, DU-nya 1,5386 dari tabel Darwin-Watson tadi. Ketika kita kurangkan antara 4 kurang DU, 4 kurang 1,5386 dapatlah 2,4614. Kemudian 4 kurang DL, DL adalah 0,9820, dapat 3,0180. Maka kapan kita katakan tidak ada autokorelasi? Kalau nilai Darwin-Watson kita berada di antara 1,5386 sampai 2,4618. Nah, agar lebih operasional kita ambil contoh ya. Seperti contoh pada contoh pertama tadi, datanya adalah seperti pada tabel, ada 16 observasi ya, dari 2001 sampai 2016 dengan 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Ya. Nah, hasil estimasi model kita adalah yang ini ya, sudah kita dapatkan. Ya, sama seperti yang tadi, ini B2 bukan B0. Maka kita hitung nilai residualnya seperti langkah tadi ya. Oke, jadi nilai residual seluruhnya adalah kurang lebih pada tabel ini. Nah, ini residual pada tahun 2001, 2002 sampai 2016. Sekarang kita hitung nilai statistik DW-nya. Ya, kita pedomani formula DW tadi. Berarti karena dia adalah jumlah selisih antara residual tahun T dengan T sebelumnya, ya, maka kita buat kolom ini dulu. Ya. Kita buatkan kolomnya. Lalu kita kuadratkan, ini kolom kedua dan ini kolom ketiga. Bagaimana cara mendapatkan ini? Ya, tentu kalau ini adalah periode kedua, ini periode 2, maka ini periode 1. Kenapa 2 kurang 1? Ya. Kalau ini 2 periode kedua. Berarti adalah residual pada 2002 kurangi dan residual pada 2001. Ya, makanya tadi dikatakan bahwa kita mulai dari periode kedua. Nah, kenapa tidak ada pada periode pertama? Karena tidak ada residual di atas atau sebelum periode 2001. Maka kosong. Ya. Jadi begitu cara mendapatkan nilainya itu. Ya, jadi min 4.704,99 kurangi 145,21 dapatlah min 4.850,20. Setelah kita dapatkan, maka kita kuadratkan ya. Kemudian untuk nilai ET kuadrat ya, kita mulai dari periode pertama. Ya, coba dipedomani formula tadi. Ya. Untuk pembilangnya adalah mulai dari periode kedua, untuk penyebutnya mulai dari periode pertama. Berarti apa? Untuk mengisi ini ya, residual 2003 kurangi residual 2002. Nah, dapat ini. Untuk mengisi ini residual 2004 kurangi residual 2003 dan seterusnya. Setelah selesai kita isi kurang lebih ini tabelnya ya. Maka kita jumlahkan ya, jumlah selisih ET kurang 1 kuadrat sebesar
3.510.982.820,50. Dan ini untuk ET kuadrat. Tadi rumusnya adalah jumlah dari ini bagi dengan jumlah ini. Artinya ini kita bagi dengan ini. Maka berapa hasilnya? Adalah 2,1616. Itulah nilai statistik DW yang kita dapatkan dari hasil perhitungan kita ini. Nah, statistik DW ini kemudian kita harus bandingkan dia dengan nilai tabel DL dan DU. Ya. Jadi kita kembali kepada aturan pengambilan keputusannya untuk mengambil kesimpulan. Jadi karena ada 16 periode, kemudian variabel bebasan tadi ada 2, maka DL-nya adalah 0,9820, DU-nya 1,5386, 4 kurang DU-nya adalah 2,4614, 4 kurang DL-nya adalah 3,0180. Maka nilai statistik DW kita tadi adalah 2,1616. Itu berada di kurang lebih di sini ya. Ya, jadi karena dia ada di letak atau pada daerah tidak ada autokorelasi, maka kesimpulan kita bahwa model yang kita bangun itu tidak terdapat masalah autokorelasi. Jadi begitulah cara pengujian menggunakan uji Darwin-Watson untuk menguji apakah model yang kita gunakan ya terkandung atau terindikasi masalah autokorelasi atau tidak. Baik, kalau sudah paham, maka sebagai latihan juga ada pada latihan 2 ya, sama datanya dengan latihan 1 tadi ya. Hanya pekerjaan Anda adalah menguji apakah model itu terindikasi masalah autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Jadi silakan Anda bekerja, hasil pekerjaan Anda nanti silakan dikirim melalui Classroom.